hamil, kemudian diambil oleh Asia, dirawatlah oleh Asia, dijadikan anak angkat. Jadi Sulaiman Nabi Musa adalah anaknya Fir'aun meskipun anak angkat, tapi dia hidup bergelimang kenikmatan. Itu makanya dikamuskan di Al-Quran itu Nabi Musa. Dan yang kedua Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Dan Nabi Daud itu diberikan anugerah luar biasa oleh Allah. Kalau orang sekarang itu Nabi Daud itu menurut ilmu neuroscience gitu multiple intelligence ya. Jadi memiliki kecerdasan luar biasa, dan salah satunya adalah bukan hanya menggunakan semua ini, ada neokortex, ada limbic system, ada gut spots, ada neuron, ada dendrit, masing-masing sempurna itu yang diberikan, sehingga Nabi Daud itu orang yang sangat kreatif. Nabi Daud itu kalau bicara life skill, keterampilan hidup, semua dia miliki itu Nabi Daud, dan itu kemudian nurun kepada anaknya yaitu Nabi Sulaiman. Di surat ke-27, surat ke-27 itu surat An-Naml ayat 15, ayat 16 itu pelajaran contoh saja. Jadi di ayat itu kan dicontohkan, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman. Sungguh saya telah berikan kepada Nabi Daud dan kepada Nabi Sulaiman ilmu. Coba kita renungkan. Padahal kita semua tahu apa yang diberikan Allah kepada Nabi Daud. Masa ilmu saja? Bukan kan? Diberi kekuasaan, kerajaan, kekayaan, diberikan segalanya. Tapi ternyata di ayat ini yang disebut ilmu. Kenapa? Semua itu menjadi tidak berharga. Yang paling mahal dan berharga dari kenikmatan itu semua adalah ilmu. Sebab dengan ilmunya itu hartanya mampu mengantarkan dirinya, mampu memuliakan dirinya menuju keridhaan Allah. Dengan ilmunya maka jabatan, kerajaan, kekuasaan menjadi bermakna, sehingga semua yang dimiliki itu menjadikan dia hamba yang mulia di sisi Allah. Tanpa itu maka semuanya menjadi tidak berarti. Tanpa itu semuanya menjadi tidak berharga. Maka di situ disebut walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilmu. Waqala. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, apa yang dikatakan? Ya ayyuhan nas. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, waqala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bersyukur Nabi Sulaiman mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena Allah telah memberikan segalanya yang diberikan kepada saya dan tidak diberikan kepada hamba-hamba mukmin yang lain. Itu yang pertama. Ayat berapa itu? Ayat 15 dari surat ke-27. Ayat 16, wa warisa Sulaimanu Daud. Mewarisi Nabi Sulaiman dari Nabi Daud. Orang itu kalau bicara warisan itu mesti bicara ini. Bicara harta, bicara uang, bicara materi, bicara kenikmatan. Nah, di ayat ini Allah jelaskan bukan hanya itu. Bukan tidak penting harta. Siapa sih nggak senang punya rumah luas, megah, punya mobil mewah? Siapa sih nggak senang? Apakah salah? Tidak ada yang salah. Cinta itu semua apakah dilarang? Tidak ada yang dilarang. Tapi ternyata itu semua kenikmatan dunia itu tidak ada nilainya dibanding dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Tidak ada harganya dibanding apa warisan yang paling berharga. Nabi Daud sukses mendidik anaknya. Apa yang diwariskan? 3. 1, kepada anaknya Sulaiman dikenalkan tentang kebesaran Allah. 2, diajarkan kepada anaknya supaya mampu rukuk dan sujud kepada Allah, bahwa hidup adalah ibadah. Nomor 3, diselamatkan Sulaiman anaknya supaya tidak jatuh dalam kehinaan dan hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. 3-tiganya dipenuhi. Nabi Sulaiman sukses, sehingga di ayat itu menarik. Apa tadi? Wa warisa Sulaimanu Daud.
mewarisi Nabi Sulaiman dari Nabi Daud. Yang diwarisi itu tadi. Waqala, karena mewarisi itu semua, keteguhan keyakinan, ibadah, hidup dalam kemuliaan, maka Nabi Sulaiman tumbuh menjadi anak yang solih dan kemudian dipilih oleh Allah juga menjadi nabi dan rasul. Nah, kemudian apa yang dikatakan Nabi Sulaiman ketika dia sukses diwarisi sesuatu yang sangat berharga, di samping harta kekayaan ada warisan yang utama, yaitu tadi Nabi Sulaiman mengerti tentang kebesaran Allah. Kemudian Nabi Sulaiman mengerti hidup adalah ibadah, dan Nabi Sulaiman selamat dari kehinaan, hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa. Apa sih orang yang bertakwa itu? Takwa Allah, itu taat. Orang yang bertakwa itu hidupnya taat kepada Allah. Yang kedua, takwa Allah wa yuskar fala yukfar. Orang yang bertakwa itu pandai bersyukur. Dan yang ketiga, takwa Allah wa yudhkar fala yunsa. Orang yang bertakwa itu tenang, tentram karena selalu berzikir kepada Allah. Itu sukses dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Maka kemudian Nabi Sulaiman cerita kepada setiap orang, kepada khalayak, kepada masyarakat, kepada penduduk yang dipimpinnya. Nabi Sulaiman sukses. Apa yang dikatakan? Waqala ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna mantiqat thairi. Saya diberikan kemampuan mantiqat thairi. Apa mantiqat thairi? Mantiqat thairi itu saya diberikan kemampuan berbahasa burung. Berbahasa burung itu artinya Nabi Sulaiman tidak hanya bicara dengan burung, tapi makna mantiqat thairi itu adalah kecerdasan linguistik. Apa itu? Kecerdasan berkomunikasi. Nabi Sulaiman itu diberikan kemampuan, keistimewaan untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Luar biasa. Di Quran itu komunikasi ada 6. Satu, sebaik-baik komunikasi itu disebut dengan qaulan sadida. Quran surat keempat, surat An-Nisa ayat 9. Wal yaksal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Qaulan sadida itu artinya perkataannya benar. Jadi seindah-indahnya perkataan itu adalah apa? Kebenaran. Jadi yang disampaikan itu bukan kebohongan. Bukan apa itu? Bukan tipu daya, bukan berdusta. Tapi betul-betul kalimat-kalimatnya itu benar adanya. Itu namanya apa? Qaulan sadida. Jadi kalau kepingin anak kita diselamatkan oleh Allah, anak kita menjadi anak yang mulia, caranya kita sebagai orang tua wajib hidup dalam kemuliaan. Perintahnya ada 2. 1, falyattaqullah. Maka kita harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida. Sebagai orang tua, kita harus mewariskan apa? Kejujuran. Satunya kata dan perbuatan bisa diteladani dalam bentuk apa? Perkataan yang benar. Itu pertama. Jadi seindah-indahnya apa? Komunikasi itu adalah berkata dengan perkataan yang benar, jujur. Karena setiap kata itu mengandung konsekuensi. Tidak bisa kita apa itu? Asal bunyi. Tidak hanya ngomong kosong, tidak hanya apa itu? Kata-kata yang sering sekarang kita rasakan itu kan penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta, ya kan? Itu yang kita rasakan. Padahal komunikasi yang Nabi Sulaiman tidak begitu. Kata-katanya jujur, terpercaya. Rasulullah itu kan al-amin. Sehingga apa? Dakwah sulit itu sukses. Karena yang menjadi ukuran adalah apa? Rasulullah bisa dipercaya. Kata-katanya memang betul-betul syarat dengan kebenaran. Itu pertama, qaulan sadida. Nah, yang kedua, Quran itu mengajarkan apa? Kecerdasan berbahasa itu. Yang kedua, di Quran itu ada kata-kata namanya qaulan ma'rufah. Ada kata ma'rufah. Apa qaulan ma'rufah itu? Kata-kata yang baik. Kalau tadi kata-kata yang benar, ini kata-kata yang baik. Namanya qaulan ma'rufah. Nah, qaulan ma'rufah itu di Quran, kalau kita baca itu diulang oleh Allah disebut 5 kali.
Qaulan ma'rufa, qaulan ma'rufa, qaulan ma'rufa itu disebut 5 kali. Pertama ternyata kaitannya dengan ini. Jadi kata-kata itu ternyata satu paket dengan tindakan. Maksudnya kata-kata itu bukan hanya kata-kata, tapi kita jangan sampai memakan harta anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim, perkataan yang baik kepada anak yatim itu adalah merawat dan menjaga hartanya. Anak cilik punya harta banyak, masa diberikan? Nanti hartanya bisa habis. Maka dirawat anak yatim itu dalam bentuk menjaga hartanya. Dikembangkan boleh, tapi jangan memakan harta anak yatim. Itu berarti dia tidak qaulan ma'rufa. Jadi kedua itu qaulan ma'rufa. Termasuk yang kedua, qaulan ma'rufa itu kata-kata betul. Jadi jangan pernah kita ini menjatuhkan kalimat-kalimat buruk kepada anak yatim karena merepotkan, bodoh macam-macam, terus kadang-kadang kita tidak sabar. Sehingga Rasulullah sampai menyatakan ana wakafal yatimi fil jannah. Kasih tanda pada saya itu akan dekat di surga itu dengan orang-orang yang merawat anak yatim. Itu sampai kasih tanda dekat begini, sampai ada isyarat kedekatan. Saking luar biasanya membutuhkan kesabaran berkata-kata. Untuk kadang-kadang anak yatim itu justru malah PR-nya luar biasa, tingkahnya macam-macam, tapi itu membutuhkan keikhlasan dan kesabaran. Saya ingat ketika istri saya melahirkan dan di sebelah itu ada seorang ibu muda yang melahirkan, kemudian karena kesalahannya itu ditimpakan kepada anaknya. Aku mikir kok ini, oh ya model kayak ini, saya gitu aja, ini ngomong pura-pura ninja saya gitu. Oh, saya dilok begitu dia melahirkan, bayinya diserahkan sama apa itu perawatnya itu sama bidannya itu, bayinya itu diseneni, dipisu-pisui. Gara-gara ono ya keluar kabeh. Kok niki, omongane, kok niki loro bapakmu kok niki. Ya, bapakmu mari menghamili aku minggat, ngilang balik, katamu jawab, saya aku melahirno pohon loro kabeh. Ada iki sing diseneni, sing salah sapa? Sing duwe dosa ya sapa? Kan gitu kan. Maka itu kepada anak, apalagi anak yatim. Maka disitulah kita dituntut dengan berkata yang baik. Apa namanya tadi? Qaulan ma'rufa. Nabi Sulaiman sukses itu. Qaulan sadida iya, yang kedua qaulan ma'rufa. Dan di Quran itu ada 5. Qaulan ma'rufa itu termasuk ternyata urusannya dengan infak. Jadi infak itu adalah berbahasa dengan harta. Makanya nanti di akhirat itu ada orang itu yang teriak-teriak minta, ya Allah berikan saya kesempatan hidup sekali lagi. Setelah meninggal minta ingin balik lagi ke dunia. Apa rahasianya? Ternyata bukan ingin berbuat apa-apa, kecuali dia ingin bersaudara. Nah kita ini kalau sudah urusan harta itu kadang-kadang, makanya hanya harta yang dijelaskan secara detail dan terperinci oleh Allah di Al-Quran. Yang lain-lain tidak. Harta itu jelas. Hartanya bapak berapa persen bagiannya untuk istrinya, ibu kita berapa persen untuk anak-anaknya. Kalau anaknya laki-laki dapat berapa, kalau anaknya perempuan dapat berapa. Itu dijelaskan hanya harta. So, kalau sudah urusan harta itu sangat luar biasa. Sehingga di WA itu kan ya kayak guyonan, tapi itu menjadi apa ini pelajaran bagi kita. Tak kaleng ya muni 100 mari ngono dek nyemplungno dhuwit didelok kegedean gitu Mas. Delok kegedean ngono 100.000 gak situ, 50.000 gak situ, terakhir 1.000. Iya. Wes terakhir 5.000, 1.000 yang di WA itu dimasukkan. Setelah kalengnya beredar, ya tiba-tiba bapak yang di belakang itu jawil ini ditoleh. Ternyata bapak yang belakang itu menyerahkan uang 100.000. Dia heran. Potongannya gak sepi ya. Duit 1.000, aku emang 1.000 kan gitu ya. Akhirnya kaleng itu dipanggil lagi. Duit mau dilebokno 1.000. Begitu kalengnya beredar, dadak bapak sing nanggurin jawil maneh. Mas, itu duit sampean sing lugur. Ternyata njukuk mau duwike lugur, dikekno dadak nang dilebokno kaleng. Getune gak masuk. Karena luar biasa. Itu kalau sudah urusan harta.
Maka di situ disebut di Al-Quran, kita ini harus berbahasa yang baik dengan harta kita. Itu disebut dengan qaulan ma'rufah. Ada urusan anak yatim, hartanya anak yatim. Ada yang berbicara langsung dengan anak yatim. Yang ketiga bicara dengan infak. Kemudian yang keempat itu ternyata hubungannya qaulan ma'rufah itu dengan apa itu? Apa? Khibah, melamar. Jadi melamar itu harus dengan perkataan yang baik. Masih kon gak seneng, nolak, ngomong sing api. Ojo didelok. Kon, aku ngelamar anakku. Lah kon kurus kering bina mereteli. Iya, anakku kon keimangan apa? Itu kisahnya Pak Jenderal Sudirman. Ketika melamar Bu Dirman itu ditolak. Kenapa? Karena delok potongannya Pak Dirman itu guru ngaji, guru Muhammadiyah, guru Muhammadiyah yang maaf di desa ya, bayarannya piro gitu ya, Pak Dirman itu, kemudian melamar Bu Dirman, dan yang kedua Pak Dirman itu memang badannya kurus, nah ini kan luar biasa ya, masa. Ini badannya, ini Pak Dirman itu kurus keren bina mereteli, orang tuanya gak percaya. Terus, nah itu tidak boleh meskipun dengan gitu terus keluar kata-kata yang tidak baik misalnya. Nah itu disebut di Al-Quran dengan apa? Qaulan ma'rufah. Ada lagi sebutannya adalah disebut dengan, nah ini saya kadang-kadang ini maaf ya, saya berdoa mudah-mudahan ya ini semua yang ada di majelis ini dicatat menjadi anak-anak yang berbakti pada kedua orang tua. Sebab di Quran itu tinggi, ada namanya qaulan ma'rufah, kemudian ada qaulan karimah. Qaulan karimah itu adalah kata-kata yang kita persembahkan kepada orang tua kita. Kadang-kadang tanpa sadar kita ini kan ono sumbungnya gitu ya. Menyek bapak kita, menyek ibu kita, merasa kita sudah sarjana, sudah doktor. Sementara ayah ibu kita maaf pendidikannya rendah, terus kemudian ayah kita dianggap salah terus ibu kita. Padahal ayah ibu kita yang salah kata-katanya pun kita tidak berhak untuk membantahnya. Kata-kata kita sama saja kerasnya, itu kita sudah dicatat menjadi anak yang durhaka. Kata-kata kita kerasnya sama saja, itu sudah dicatat sebagai durhaka. Apalagi menolak. Maka di Quran itu disebutkan sangat sensitif. Sampai ahji itu sudah menjadi, di situ sudah dicatat menjadi anak yang durhaka. Maka kepada orang tua tidak ada pilihan lain kecuali dengan qaulan karimah, dengan kata-kata yang mulia. Jadi orang tua itu hanya mendapatkan kemuliaan. Seorang ibu sakit ketika melahirkan, tapi ternyata adakah Bu yang lebih sakit ya dibanding melahirkan? Apa? Adalah ketika dia dibantah oleh anaknya. Ketika dia dibentak oleh anaknya, maka rasa sakitnya itu, rasa sakit ketika melahirkan itu tidak ada sepersekian miliar rasa sakitnya seorang ibu, orang tua yang mendapatkan kata-kata yang tidak baik dari anaknya. Maka itu disebut dengan apa? Qaulan karimah. Qaulan karimah itu luar biasa. Karena itu yang muda, yang kemarin itu praktek debat bareng itu, orang akan segera mencibir. Arek-arek nomi panjeni gak duwe akhlak panjeni kan gitu kan. Arek-arek nomi begitak dari omongan yo. Gua yo kan. Wakilnya sawala kabeh ya kan, yang disebutkan gak cocok, akhirnya kosakatanya coba delok enggak asam sulfat foto karo asam folat kan seperti kan mati kabeh bayi deh macam-macam kan begitu. Jadi ngono ya ngono tapi ojo ngono gitu loh. Kita ini lebih muda lah, yang dihadapi itu kan jauh lebih tua. Bagaimanapun dia harus menata kosakata bahasa yang sebaik-baiknya. Nah itu ada yang namanya kepada orang tua tadi qaulan karimah. Selain qaulan karimah, Nabi Sulaiman itu sukses dalam berkomunikasi. Itu ada yang disebut dengan qaulan layyinah. Apa qaulan layyinah itu? Kata-kata yang lembut.
memilihkan kata yang terbaik, ya. Nah sekarang maaf, saya di sekolah karena ngajar dulu di Pucang, pindah ke 39, apa yang baik di Pucang saya bawa di 39. Terus itu Covid saya dipindah lagi ke 52. Saya dipindah ke 52. Apa yang saya rasakan sekarang ini, maaf, ini ternyata pengaruhnya luar biasa. Ini ya, pengaruhnya luar biasa. Akhirnya apa? Satu, anak-anak itu tidak peka terhadap lingkungan. Karena gini tidak peka. Yang kedua apa? Sensitif, mudah marah. Ya, karena orang lain dianggap mengganggu kenikmatan. Yang ketiga, yang menjadi fenomena sekarang itu anak-anak di sekolah bukan tertidur, tapi tidur di sekolah. Jadi mereka itu tidur, dan ternyata di sekolah-sekolah itu begitu penyakitnya. Kenapa? Karena anak-anak banyak yang tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga pada waktu malam dia gunakan aktivitas, pada waktu pagi dia ngantuk. Yang paling parah itu yang kita rasakan apa? Mereka itu kehilangan sopan santun. Kalimat kata-kata yang keluar itu, Masya Allah, kata-kata apa itu, meso, macam-macam yang itu menjadi segojangan gitu ya. Kalau jadi didik langsung apa itu, sumbu pendek. Ya, kalau dulu kan enggak, ya, ini gampang begitu ya. Terus kata-kata yang, nah, padahal Nabi Sulaiman itu anak wong soge, raja, tapi kata-katanya lembut. Lembut itu menghilangkan kekasaran, tapi tidak kehilangan ketegasan. Pada saatnya tegas, tapi tidak kasar. Ya, tidak jelek, tidak buruk. Kata-katanya, kata-kata yang lembut itu namanya qaulal layyina. Ada lagi namanya ini, yang luar biasa itu. Namanya qaulam baligho. Apa qaulam baligho itu? Kata-kata yang menyentuh jiwa. Kata-kata yang mempengaruhi. Apa kalau orang sekarang itu motivator ya, memberikan inspirasi, memotivasi orang dari jahat menjadi baik, dari orang yang kasar brutal menjadi orang yang santun. Itu namanya qaulam baligho. Itu dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Dan satu lagi, ada 6 kan itu. Satu lagi itu di Quran disebut dengan ada kata qaulam maisyura. Apa qaulam maisyura itu? Kata-kata yang pantas. Jadi kalau ada orang misuhi kita, jahati kita, berlaku buruk kepada kita, jangan dibalas dengan keburukan. Tapi setidak-tidaknya balaslah kata-kata yang terukur, jangan melampaui batas. Itu namanya kata-kata yang pantas. Kata-kata yang meskipun kasar, jangan dijalak dengan kekasaran. Nah, itulah yang bisa kita rasakan dari apa? Jadi warisan yang paling berharga, maaf, salah besar. Kalau orang tua saking kepingin mewariskan kepada anaknya, nyepak-nyepak no anaknya 6, omah 6 disediakno, mobil 6 disediakno, sehingga kemudian dia menghalalkan segala cara, korupsi, menyalahgunakan jabatan. Kalau dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dicari di jalan Allah, tidak ada yang salah memberikan itu semua kepada anak kita. Tapi jangan karena itu kemudian kita lupa dengan ketaatan kepada Allah. Yang nomor 2, apalagi kalau mencari-carikan jabatan anaknya, digolek-golek no jabatan dengan menghalalkan segala cara, maka itu bukan dia sedang menghidupi anaknya, tapi dia sedang membunuh atau setidak-tidaknya meracun kepada anak-anaknya. Maka ayat ini menjadi pelajaran berharga apa? Orang beriman bahagia. Yang kedua, kebahagiaan di dunia bukan puncak dari kebahagiaan. Maka yang ketiga, surat Ali Imran ayat 102 tadi, jangan tertipu dan terperdaya dengan kehidupan dunia. Tetaplah menjaga hidup dalam kemuliaan dan hiduplah dalam ketaatan. Jangan jatuh ke dalam kehinaan. Ingin bahagia dunia akhirat, tidak ada pilihan lain. Yang keempat apa tadi? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka hiduplah mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Satu-satunya jalan keselamatan adalah agama yang diturunkan oleh Allah, yaitu ad-dinul Islam. Islam inilah yang menyelamatkan, yang mengantarkan kita
menuju kenikmatan dan kebahagiaan. Jangan pernah sedih, gelisah dan putus asa dengan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai penutup, surat yang terakhir turun itu surat ke-110. Surat ke-110 itu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ayat ini bicara tentang kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan. Yang menarik, kalau surat An-Nasr itu turun tahun 10 Hijriah. Setelah itu tidak berselang lama Rasulullah wafat. Nah, surat ini bicara tentang Futhul Makkah, kesuksesan Nabi ketika masuk kembali ke kota Makkah. Yang rasanya tidak masuk akal. Nabi keluar dari kota Makkah, hijrah itu kematian. Orang kalau hijrah itu sebelum sampai perbatasan sudah mati. Nabi diperintah hijrah, tapi Nabi sukses. Nah, maka kita harus tidak boleh putus asa. Kita harus bersemangat. Hidup itu adalah kesuksesan. Ya, perjuangan yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Maka jangan pernah kita kehilangan harapan. Ada kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah. Maka ayat ini menjadi berharga. Ayat surat terakhir, surat An-Nasr. Kalau kita baca tafsir itu ya, idza jaa nasrullah itu, Quran itu kalau ayatnya dipakai diawali dari kata idza, itu artinya apabila yang pasti terjadi, itu idza. Tapi kalau di Quran itu menggunakan kata lau itu apabila yang tidak akan terjadi. Jadi kalau lau anzalna hadzal Quran, kalau sekiranya ya Quran apa itu lau anzalna hadzal Quran ala jabalin, diturunkan di gunung. Padahal Quran tidak pernah diturunkan untuk diberikan kepada gunung, tapi Quran itu diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Maka itu sebagai perbandingan. Tapi kalau sudah Quran itu menggunakan kata idza itu sekali lagi apabila yang pasti terjadi. Lebih-lebih kalau di ayat ini dirangkai dengan kata jaa. Jaa itu bukan kedatangan biasa, tapi kedatangan yang luar biasa. Apa kedatangan yang luar biasa? Nasrullah. Apa nasrullah? Pertolongan Allah. Jadi yang luar biasa itu dalam hidup kita, jangan pernah sedih dan susah karena masih ada pintu kesuksesan yang diberikan oleh Allah, yaitu pertolongan Allah. Nah di Quran, pertolongan Allah itu ada dua. Nah ini yang satu yang dipakai Muhammadiyah itu. Satu, pertolongan Allah itu disebut dengan kata Nasrullah. Nasrullah itu artinya pertolongan Allah. Tapi di ayat yang lain, pertolongan Allah itu disebut dengan kata Nasrum minallah. Jadi ada Nasrullah, ada Nasrum minallah. Apa bedanya? Nasrullah dengan Nasrum minallah. Kalau Nasrullah itu pertolongan yang diberikan oleh Allah, langsung diberikan oleh Allah, tidak cocok dengan kalkulator manusia. Nabi waktu hijrah rumahnya dikepung, sulit Nabi untuk bisa lolos. Tapi dengan sangat mudahnya Allah menolong Nabi bisa keluar dan bisa melanjutkan hijrah dari kota Mekah sampai Madinah dengan selamat. Yang kedua, Nabi waktu hijrah singgah di Gua Sur. Begitu masuk Gua Sur, Rasulullah masuk ditemani Abu Bakar, Rasul tertidur di pahanya Abu Bakar. Abu Bakar tidak banyak bergerak, takut Rasul terbangun. Tapi ternyata tubuhnya Abu Bakar ini disengat kalajengking, disengat binatang berbisa itu. Dia kesakitan sampai air matanya keluar. Dia menahan diri supaya Rasul tidak terbangun. Tapi ternyata Rasul terbangun. Ada apa Abu Bakar? Karena bukan Abu Bakar yang disengat kalajengking, tapi ternyata di depan gua itu sudah ramai orang yang mau membunuh Nabi, sudah di depan gua. Sehingga kemudian Abu Bakar menceritakan situasinya itu. Abu Bakar kemudian menyampaikan, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, nadartu ila qadami musyrikin wa nahnu fi ghani wa hum ala rusina. Ya Rasulullah, law anna nadarhum tahta qadamaini wa absarna. Itu disampaikan Abu Bakar, Rasul, lihat ini bagaimana situasi kita sudah terjepit. Orang-orang Quraisy yang mengejar kita sudah di depan goa. Kalau dia lihat ke bawah, pasti kita akan tertangkap. Tapi kemudian Rasul menampakkan ketenangan sempurna. Rasul tidak takut, tidak gelisah, tidak khawatir.
Rasul kemudian mengucapkan kalimat yang betul-betul menenteramkan, kalimat yang teratur dan terukur. Rasul betul-betul orang yang teguh keyakinan. Apa yang disampaikan Rasul? Rasul menyampaikan begini kepada Abu Bakar, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnai Allahu salisuhuma. Ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnai Allahu salisuhuma. Diulang 3 kali, ya Abu Bakrin innallaha ma'ana. Jadi Rasul menyampaikan, Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang 2 orang, saya dan engkau, kita berdua. Saya bertanya, apakah kita hanya berdua? Tidak, Abu Bakar, karena yang ketiga ada Allah. Diulang, apakah kita merasa berdua, saya dan engkau? Tidak, Abu Bakar, yang ketiga ada Allah. Abu Bakar, jangan takut, Allah beserta kita. Dan betul, Rasul selamat. Dan cara menyelamatkan, Allah tidak membangun tembok baja, ya kan? Tidak menutup gua itu dengan batu besar, tapi Allah cukup mengirim apa itu? Laba-laba. Begitu Rasul masuk, Abu Bakar masuk, tidak berserang lama, sebelum orang-orang Quraisy datang, laba-laba ini membangun rumahnya di pintu gua. Dibangun dengan sangat rapinya. Kita semua kan tahu betapa rapinya rumah laba-laba. Meskipun ini nggak penggaris ya, laba-laba juga nggak pernah kuliah di ITS ya. Tapi ternyata rumahnya begitu rapinya. Tapi di Al-Quran dijelaskan apa? Serapuh-rapuhnya rumah adalah rumah laba-laba. Loh kenapa? Sebab rumah itu tidak mampu melindungi penghuninya, bukan dari panas dan hujan saja. Tapi maaf, laba-laba jantan sama laba-laba betina, setelah mereka bersenang-senang, maka ada kejadian yang mengerikan. Apa kejadiannya? Pasti laba-laba jantan akan dimangsa oleh laba-laba betina. Loh lak medeni. Kok orang sembani mulai. Mulai turun mlebu omah diseneni, mesti terlambat apa? Sesek jantung mati. Jadi rumahnya itu tidak mampu melindungi penghuninya, itu ya. Bahkan itu maaf, induknya itu kemudian memangsa anak-anaknya. Jadi anak yang buahnya itu kemudian tinggal berapa itu? Coba, itu tidak mengerikan. Apa maneh tamu kata disuguhi, yang enggak tamu yang akan dijebak begitu. Tapi oleh Allah, Nabi itu dilindungi dengan rumah yang sangat rapuh itu. Yang kedua, orang Quraisy itu begitu lihat, loh kok ada sarang laba-laba? Oh, tidak mungkin. Di dalam ada Rasulullah. Yang kedua, ada burung merpati yang sedang mengerami telur itu di depan gua itu. Kesimpulannya apa? Nggak ada orang. Kalau ada orang pasti ini burung akan begitu mudahnya. Itu namanya Nasrullah, pertolongan yang langsung diberikan oleh Allah. Nah yang kedua ada Nasrun minallah. Apa Nasrun minallah? Pertolongan yang diberikan oleh Allah dan Allah memberi ruang kepada manusia untuk berikhtiar, untuk berusaha. Maka pertolongan akan diberikan oleh Allah sejalan dengan seberapa bagus ikhtiar, usaha dan perjuangan yang kita lakukan. Kesuksesan itu sejalan, pertolongan itu sejalan dengan apa yang kita usahakan. Itu namanya apa? Nasrun minallah. Maka kita diperintah untuk berusaha yang sebaik-baiknya. Disitulah kita diajari oleh agama ini untuk apa? Selalu senang, bergembira, mensyukuri karunia Allah, tidak pernah putus asa untuk berusaha karena tidak ada cek kosong. Setiap apapun yang kita lakukan, pasti Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Mudah-mudahan manfaat silaturahim ini, mudah-mudahan rumah ini barokah. Amin. Rumah kita semua juga rumah yang diberkahi Allah. Amin. Mudah-mudahan anak-anak ini yang diamanahkan oleh Allah akan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solihah. Kita semua juga dicatat oleh Allah. Mudah-mudahan orang tua kita, ayah dan ibu kita bangga karena melahirkan anak-anak yang taat kepada Allah. Bukanlah menjadi orang tua yang sedih, yang kecewa karena melahirkan anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang durhaka.
anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Saya senang dan bergembira, sukses untuk semuanya. Ya, mudah-mudahan semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Ya, Allah memberikan limpahan rezeki yang halal barokah. Kemudian diberikan oleh Allah, keluarganya disakinakan oleh Allah. Allah berikan pasangan dunia akhirat. Allah berikan keturunan yang soleh-solihah. Yang itu semua dicatat oleh Allah. Nanti ketika masuk surga dicatat oleh Allah keluarganya, rombongan, berkabilah-kabilah. Keluarga itu adalah keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi terima kasih undangannya. Terima kasih silaturahim ini ya, dan mohon maaf ya, inilah ya